Pernahkah kamu mencium aroma mie ayam di tengah malam, padahal jalanan kosong, warung lain sudah tutup, dan orang yang makan di sana tidak pernah terlihat lagi keesokan harinya? Warung ini hanya buka setelah lewat tengah malam. Tidak ada harga, tidak ada struk, tapi setiap mangkuk dibayar dengan sesuatu yang bukan uang. Dan malam ini, kamu akan tahu kenapa ada orang yang rela kehilangan dirinya sendiri demi menghentikan pesugihan paling lapar yang pernah ada. Jangan kemana-mana, karena setelah cerita ini selesai, mungkin kamu akan berpikir dua kali sebelum menerima kehangatan yang terasa terlalu sempurna. Ketika sebagian besar rumah mematikan lampu dan doa terakhir selesai diucap, sebuah gerobak mie ayam justru mulai bernapas. Roda tuanya berdecit pelan, seperti sendi manusia rentah yang dipaksa berjalan lagi. Lampu bohlam kuning menggantung rendah, memantulkan cahaya kusam ke genangan air di aspal, menyerupai mata lelah yang enggan terpejam. Warung itu selalu muncul setelah pukul 12 malam. Tidak pernah lebih awal, tidak pernah terlambat, seolah mengikuti jam biologis yang bukan milik manusia. Penjualnya seorang pria paruh baya. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat seperti kertas lama yang terlalu sering dilipat. Senyumnya tipis, kaku, seperti topeng kayu yang lupa cara melepas ekspresi. Setiap gerakan tangannya terukur, memotong ayam, menyiram kuah, meracik bumbu. Semua dilakukan tanpa suara berlebih, seolah ia takut membangunkan sesuatu. Penduduk sekitar awalnya menganggap itu kebetulan. Kota kecil memang menyimpan banyak keanehan. Namun, kejanggalan mulai terasa ketika warung tersebut tak pernah sepi. Anehnya, kursi selalu terisi, tetapi jalanan tetap lengang. Tidak ada suara tawa, obrolan, atau derap langkah datang dan pergi. Seperti pasar tanpa kehidupan, ramai namun bisu. Para pelanggan duduk tegak, menunduk, menyantap hidangan dengan wajah dadar. Uap kuah naik perlahan, membelai pipi mereka, lalu lenyap seperti napas terakhir. Tidak satupun menoleh, tidak satupun memanggil. Setelah mangkuk kosong, mereka berdiri dan pergi, menghilang ke arah yang berbeda-beda, bagaikan asap yang tercerai oleh angin. Anehnya lagi, tidak ada yang pernah terlihat makan di siang hari. Warung itu menghilang saat matahari naik, meninggalkan trotoar kosong, seolah tidak pernah diinjak roda. Raka, pemuda penjaga toko kelontong di seberang jalan, menjadi orang pertama yang merasa ada sesuatu yang salah. Setiap malam ia melihat gerobak itu lewat jendela, seperti jam pasir yang selalu terbalik pada waktu sama. Awalnya, rasa penasaran hanya sebesar percikan api, namun lama-lama membesar, menghanguskan akal sehat. Malam itu, hujan turun tipis, membungkus kota dengan bau tanah basah. Raka menutup tokonya lebih awal, lalu duduk di balik tirai, menunggu. Tepat pukul 12:10, roda besi terdengar. Gerobak itu muncul lagi. Seorang pelanggan datang, tubuhnya tinggi, mengenakan jaket gelap. Langkahnya ringan, terlalu ringan untuk seseorang yang menapak aspal basah. Raka memperhatikan dari kejauhan, jantungnya berdetak tidak beraturan, seperti jam rusak. Pesanan disajikan, penjual mengangguk. Tidak ada uang berpindah tangan, tidak ada ucapan terima kasih. Semuanya berlangsung seperti ritual yang telah dihafal, bukan transaksi biasa. Ketika pelanggan itu bangkit, Raka mengambil keputusan nekat. Ia mengikuti dari jauh. Langkah kaki orang itu tidak menimbulkan suara. Jaketnya tidak basah oleh hujan. Ia berjalan menuju gang sempit yang berujung pada pemakaman lama. Raka berhenti di mulut gang, tenggorokannya mengering. Bau kembang kambuja tercium tajam, menusuk seperti ingatan buruk. Sosok itu melangkah masuk ke area makam, lalu lenyap. Bukan berbelok, bukan bersembunyi. Menghilang begitu saja seperti lukisan yang dihapus dari kanvas dunia. Raka mundur dengan napas tercekik. Saat ia menoleh, warung mie ayam masih berdiri di tempat semula. Penjual itu menatapnya. Senyumnya kali ini lebih lebar, seperti retakan pada dinding yang siap runtuh. "Belum makan?" tanyanya pelan.
Suara itu terdengar ramah, tetapi rasanya seperti pisau yang dibungkus kain, tajam namun tersembunyi. Raka menggeleng cepat dan pergi, namun sejak malam itu tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia mencium aroma kuah ayam yang terlalu gurih, terlalu sempurna, seperti rasa yang seharusnya tidak ada di dunia fana. Dan tanpa ia sadari, namanya sudah terdaftar, bukan sebagai pelanggan, melainkan sebagai bagian dari hutang yang belum lunas. Sejak peristiwa malam hujan itu, waktu terasa berjalan pincang bagi Raka. Siang terasa terlalu cepat, sementara malam menjulur panjang seperti bayangan tiang listrik yang diregangkan lampu redup. Setiap sudut jalan yang dilewatinya seolah menyimpan sisa aroma kuah ayam, walau gerobak itu tidak pernah tampak di bawah matahari. Pagi hari, kabar kematian mulai beredar. Seorang tukang ojek ditemukan tak bernyawa di dekat pemakaman lama. Wajahnya pucat, bibirnya kebiruan, ekspresi membeku seperti orang yang lupa cara bernapas. Tidak ada luka, tidak ada tanda perlawanan. Hanya satu kejanggalan kecil, perutnya terasa hangat, seolah baru saja menyantap sesuatu. Raka mengenali jaket korban, jaket gelap yang sama dengan pelanggan terakhir malam itu. Rasa bersalah merayap pelan, mirip air yang menyusup ke celah tembok. Tidak terlihat, tetapi merusak dari dalam. Ia mencoba mengusir pikiran buruk, namun setiap usaha justru membuat ingatan semakin tajam. Malam berikutnya, langkah Raka membawanya kembali ke tempat terkutuk itu. Bukan karena keberanian, melainkan dorongan aneh, seperti besi yang tertarik magnet. Gerobak mie ayam sudah ada, berdiri tenang, menunggu, persis seekor laba-laba di tengah jaring. Penjual itu menyapanya tanpa terkejut, seakan kehadiran Raka telah tercatat jauh sebelum kelahiran. "Kau terlihat lelah," ucapnya sambil menuang kuah ke mangkuk. Cairan panas itu mengalir kental, menyerupai emas cair yang berkilau di bawah cahaya lampu. Raka duduk. Kursi kayu berderit, mengeluh pelan seperti memberi peringatan terakhir. Saat mangkuk diletakkan di depannya, aroma gurih langsung menyerbu, memukul kenangan masa kecil, dapur hangat, ibu yang tersenyum. Rasanya seperti pelukan lama yang dirindukan, meski datang dari tangan asing. Suapan pertama membuat dunia sejenak hening. Tidak ada suara hujan, tidak ada dengung malam, hanya rasa dalam, kaya, sempurna, seperti mendengarkan lagu lama yang liriknya hafal di luar kepala. Namun kehangatan itu tidak berhenti di lidah. Ia merambat ke dada, lalu ke kepala, memutar kenangan buruk satu persatu. Wajah ayahnya muncul, lalu menghilang. Kesalahan kecil yang dilupakan kembali menagih perhatian. Air mata hampir jatuh. Penjual itu tersenyum, bukan senyum ramah, melainkan ekspresi seseorang yang baru saja menerima pembayaran. "Kau tahu kenapa rasanya selalu sama?" tanyanya pelan. Raka menggeleng, tenggorokannya terkunci. Karena setiap mangkuk dimasak dengan sesuatu yang tidak pernah berubah. Nyawa. Sendok terlepas dari genggaman. Bunyi logam menyentuh mangkuk terdengar nyaring, memecah keheningan seperti kaca pecah. Penjual itu tidak menghentikan pekerjaannya. Tangannya tetap bergerak, teratur seperti mesin yang tak mengenal belas kasihan. Ia bercerita tentang perjanjian lama, tentang janji kekayaan yang dibayar perlahan. Satu mangkuk, satu potongan kehidupan. Tidak selalu tubuh, kadang ingatan, kadang umur, kadang orang lain. Semua orang membayar, katanya, sadar atau tidak. Raka berdiri dengan gemetar. Dunia terasa miring, seperti kapal kelebihan muatan. Ia ingin lari, namun kaki terasa berat, seolah terikat ke tanah oleh bayangan sendiri. Saat ia menoleh, kursi di sekelilingnya penuh. Wajah-wajah pucat menatap kosong. Mereka tidak makan, mereka menunggu giliran seperti antrian di depan pintu yang hanya terbuka satu arah. Raka tersadar akan satu hal mengerikan. Warung itu tidak mencari pelanggan, ia memanggil hutang. Dan malam itu, tanpa disadari,
Raka telah mencicipi lebih dari sekedar mie ayam. Ia telah menandatangani sesuatu yang tidak pernah ia baca dengan harga yang belum ditentukan waktunya. Di balik gerobak, penjual itu menghapus mangkuk dengan kain lusuh. Di sana, terukir samar sebuah nama baru. Nama Raka. Sejak namanya terukir di balik mangkuk, Raka merasa dirinya tidak lagi sepenuhnya utuh. Ada bagian dari batin yang terasa tertinggal, seperti bayangan yang lupa mengikuti pemiliknya. Siang hari, ia masih bisa bekerja, tersenyum, berbicara, namun semuanya terasa seperti peran yang dimainkan tanpa naskah. Malam datang membawa tekanan, perlahan, bagaikan air laut yang naik tanpa suara hingga tiba-tiba menenggelamkan kaki. Tidurnya dihuni mimpi aneh. Ia berdiri di depan dapur sempit, pintunya setengah terbuka. Dari dalam terdengar bunyi pisau beradu talenan, teratur, sabar, seolah seseorang sedang menghitung waktu dengan potongan daging. Bau amis bercampur rempah menyelinap, membuat dada sesak. Setiap kali ia hendak mendekat, lantai memanjang seperti lorong tanpa ujung. Pada malam ketiga setelah pertemuan itu, Raka tidak lagi menunggu. Ia mendatangi warung tersebut sebelum dipanggil. Gerobak sudah ada. Lampu bohlam bergoyang pelan, seperti nadi yang berdetak pelan namun pasti. "Aku ingin melihat dapur," ucap Raka. Suaranya rapuh, namun tekadnya padat. Penjual itu menatap lama, seakan menimbang bobot nyama di hadapannya. Lalu ia mengangguk, perlahan, seperti hakim yang akhirnya menjatuhkan vonis. Di balik tirai kain, ruang sempit terbuka. Dindingnya lembab, berwarna kusam, dipenuhi goresan seperti bekas kuku. Rak kayu menampung botol-botol kecil berisi cairan keruh. Di sudut, sebuah tungku menyala tanpa kayu. Apinya biru pucat, dingin seperti cahaya bulan. Di atasnya, panci besar mendidih pelan, bukan dengan suara riuh, melainkan desis rendah, seperti bisikan rahasia. "Itu bukan api biasa," kata penjual. "Ia hidup dari janji." Raka mendekat, lututnya gemetar. Di dalam panci, kuah berputar lambat, bukan seperti masakan, melainkan pusaran, seolah cairan itu memiliki kehendak sendiri. Sesekali muncul bayangan wajah, lalu tenggelam kembali. "Dulu aku hanya orang lapar. Lapar uang, lapar dihargai, lapar seperti lubang yang tidak bisa ditutup apapun." Ia bercerita tentang malam pertama perjanjian, tentang suara yang datang dari balik cermin rumah lamanya, tentang tawaran sederhana, rizki deras seperti sungai, selama ia mau memberi makan sesuatu yang tidak pernah kenyang. Awalnya hanya hewan, lalu beralih menjadi manusia yang datang sendiri, tertarik rasa, terpikat kenangan. "Kekayaan itu seperti gula," katanya lirih. "Manis di awal, lengket di akhir." Raka menelan ludah. Ia menyadari kebenaran paling pahit. Pesugihan itu tidak memaksa. Ia hanya menyediakan jalan. Manusialah yang melangkah. Tiba-tiba tungku bergetar. Api biru membesar, memanjat panci. Dari dalam muncul suara berat, dalam, seperti gema dari dasar sumur tua. Sudah waktunya cicilan berikutnya. Penjual itu menunduk. Tubuhnya bergetar halus. Wajahnya bukan lagi wajah orang kaya, melainkan seseorang yang terlalu lama memikul beban. Ia menoleh ke Raka, matanya basah. "Kau masih bisa pergi, asal ada pengganti." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dada. Raka paham maknanya. Hutang tidak pernah dihapus, ia hanya dipindahkan. Dari luar terdengar langkah kaki mendekat. Seorang perempuan tua berdiri di depan gerobak, menatap kosong. Di matanya ada rasa lapar yang sama. Lapar akan kehangatan. Lapar akan rasa pulang. Raka sadar, pilihan kini ada di tangannya. Seperti pisau di dapur itu, alat sederhana yang bisa memberi makan atau mengakhiri hidup. Apapun yang ia pilih, darah tidak akan benar-benar hilang dari tangan. Dan di balik panci mendidih, sesuatu tersenyum. Karena tahu,
permainan selalu berlanjut. Malam itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah udara diperas hingga menyisakan beban di paru-paru. Raka berdiri di antara dua dunia. Satu masih mengaku manusia, satu lagi mulai menagih kepemilikan. Perempuan tua di depan gerobak menunggu tanpa suara. Matanya kosong, namun di dasar tatapan itu tersimpan permohonan, seperti mangkuk retak yang berharap tetap terisi. Penjual mie ayam menyingkir ke samping, bahunya merosot, punggungnya melengkung, mirip jembatan tua yang lama menahan arus deras. "Aku pernah berdiri di tempatmu," ucapnya lirih. "Kupikir keputusan cepat akan meringankan. Nyatanya, beban hanya berganti bentuk." Raka menatap tungku biru. Api itu tidak berisik, tidak mengaum, namun panasnya merayap ke pikiran. Seperti bisikan utang yang diingatkan lembut agar tak menimbulkan perlawanan. Di dalam panci, pusaran kuah berdenyut, memantulkan cahaya lampu menjadi kilau palsu, mirip emas yang memikat lalu mengikat. Perempuan tua melangkah mendekat. Tangannya gemetar, bukan karena usia, melainkan kelelahan hidup. "Satu mangkuk," katanya pelan. Suaranya rapuh, seperti daun kering yang disentuh angin. Raka merasakan detak di pelipisnya membesar. Setiap kemungkinan tampak buruk. Menolak berarti menghadapi penagih janji. Mengabulkan berarti menukar nurani dengan kelangsungan. Pilihan itu bukan hitam dan putih, melainkan abu-abu kotor yang menodai siapapun yang menyentuhnya. Ia teringat ayahnya, lelaki sederhana yang selalu memilih jujur meski perut kosong. Kenangan itu datang seperti lentera kecil di lorong panjang. Cahayanya lemah, namun cukup untuk melihat langkah berikutnya. "Pergilah," kata Raka pada perempuan itu, tegas namun bergetar. "Jangan kembali." Penjual mie ayam tersentak. Api biru berdenyut keras. Dari panci, gema berat berguling, menuntut. Udara bergetar seperti kaca jendela sebelum pecah. Hutang harus dibayar. Suara itu mengingatkan, sabar namun pasti. Raka melangkah maju. Ia mengambil pisau dari rak. Logamnya dingin, beratnya nyata. Pisau itu bukan alat kekerasan, melainkan simbol, seperti kata yang dapat menyembuhkan atau melukai tergantung niat. "Aku penggantinya, bukan orang lain." Kalimat itu jatuh seperti batu ke air tenang, menimbulkan gelombang. Penjual mie ayam menatapnya lama. Di matanya ada rasa lega bercampur takut, seperti tahanan yang melihat pintu terbuka namun ragu melangkah. Aki biru meredup, lalu menyala kembali. Panci berputar lebih cepat. Bayangan wajah muncul silih berganti, seperti album foto yang dibolak-balik angin. Raka merasakan dingin menyusup ke tulang, bukan rasa mati, melainkan rasa diambil. Namun ia tidak roboh. Ia mengingat lentera kecil itu. Ia menahan nafas, membiarkan sebagian dirinya ditarik, bukan tubuh, melainkan sesuatu yang lebih halus, ingatan tentang rasa aman. Harga yang kejam, tetapi tidak merenggut nyawa lain. Suara berat itu menggeram, tidak puas, namun menerima. Perjanjian bergeser, bukan berakhir. Api mengecil, panci tenang. Perempuan tua sudah pergi, langkahnya menjauh, membawa pulang kesempatan yang tak ia sadari baru saja diselamatkan. Penjual mie ayam terduduk, tangannya gemetar hebat. "Kau tahu akibatnya, kau akan hidup dengan lubang." Raka mengangguk, lubang itu sudah terasa, seperti ruang kosong di dada yang bergema ketika dipanggil. Namun ia juga merasakan sesuatu yang lain, ketenangan rapuh, seperti hujan reda setelah badai. Tanah masih becek, tetapi udara lebih ringan. Lampu bohlam berayun lalu stabil. Gerobak tampak kusam, rentah, kehilangan kilau palsu. Kekayaan tidak langsung lenyap, tetapi pesonanya retak, seperti cermin yang memantulkan wajah apa adanya. Malam menutup dengan sunyi baru, tidak nyaman, tidak juga mematikan. Raka melangkah pergi, membawa beban yang dipilihnya sendiri. Di belakang, penjual mie ayam memandang tungku yang kini lebih jinak, sadar bahwa roda berputar. Permainan belum selesai, namun untuk pertama kalinya arah berubah.
Pagi datang tanpa disambut. Matahari muncul seperti tamu yang lupa diundang. Cahayanya pucat, tidak hangat. Raka terbangun dengan perasaan asing, seolah sebagian dirinya tertinggal di tempat lain. Ingatan tentang rumah terasa kabur, seperti foto lama yang warnanya luntur terkena hujan. Ia tahu itu harga yang telah dipilih, meski rasa kosong masih berdenyut, mirip ruang bergema dalam gua yang tidak pernah terisi penuh. Gerobak mie ayam tidak lagi muncul malam berikutnya. Jalanan kembali sunyi, benar-benar sunyi. Bukan sunyi yang berisik oleh kehadiran tak kasat mata. Warga membicarakannya sebentar, lalu melupakan. Sebagaimana manusia melupakan mimpi buruk ketika matahari cukup tinggi. Penjual mie ayam ditemukan beberapa hari kemudian di rumah kontrakannya. Hidup, namun seperti bayangan dari dirinya sendiri. Kekayaan masih ada, namun tak lagi berkilau. Uang itu kini hanya benda mati, dingin, seperti kerikil yang dikumpulkan dari sungai kering. Ia menatap dinding kosong, seakan menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Api itu tak mau lagi patuh, katanya kepada Raka saat mereka bertemu terakhir kali. Ia menunggu penerus. Kalimat itu menggantung, seperti awan gelap yang belum menurunkan hujan. Raka mengerti, perjanjian tidak mengenal kata selesai. Ia hanya mencari tangan baru. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Raka bekerja, makan, berbicara. Namun semuanya terasa seperti membaca buku tanpa sampul. Ia tahu cerita sedang berlangsung, hanya tidak ingat judulnya. Sesekali aroma kuah ayam tercium samar di udara, padahal tidak ada gerobak, tidak ada panci, tidak ada api. Suatu malam ia bermimpi berdiri di depan tungku biru. Api itu kecil, jinak, seperti binatang yang menunggu diberi nama. Suara berat muncul, tidak marah, tidak mendesak. Kau telah membayar, namun keseimbangan butuh penjaga. Raka terbangun dengan keringat dingin. Di luar, bulan menggantung rendah, seperti koin perak yang hampir jatuh. Ia memahami satu hal penting. Lubang di dalam dirinya bukan sekedar kehilangan, melainkan ruang yang bisa diisi keserakahan atau dijaga agar tetap kosong. Beberapa minggu kemudian, sebuah gerobak baru terlihat di ujung kota. Bukan mie ayam, bubur hangat. Penjualnya seorang lelaki muda, senyumnya ramah, harga murah. Orang-orang menyukainya, terlalu menyukainya. Raka tidak mendekat. Ia berdiri jauh, memperhatikan, seperti penjaga mercusuar yang tahu badai akan datang, namun tidak berteriak setiap saat. Ia hanya memastikan lampu menyala. Ia menyadari perannya kini berbeda, bukan pahlawan, bukan korban, melainkan saksi yang memilih bertahan, menjadi pengingat bahwa rasa hangat selalu punya harga, dan kelezatan kadang dibumbui sesuatu yang tidak terlihat. Di suatu malam yang tenang, Raka melewati bekas tempat gerobak lama biasa mangkal. Aspal itu retak, ditumbuhi rumput kecil. Alam perlahan menutup luka, seperti tubuh yang sembuh meninggalkan bekas samar. Raka berhenti sejenak, menarik nafas. Kosong di dadanya masih ada, namun tidak lagi menakutkan. Seperti cawan kosong yang sengaja tidak diisi, agar tidak ada lagi yang harus dibayar. Ia melangkah pergi ketika fajar mulai mengintip. Di belakangnya, kota terus hidup dengan laparnya sendiri, dengan pilihannya sendiri. Pesugihan mungkin berganti rupa, rasa, atau nama. Namun satu hal tetap, manusia selalu diberi kesempatan memilih, menjadi penikmat atau penjaga batas. Dan di antara bau pagi yang bersih, Raka berjanji pada dirinya sendiri. Selama ia masih bernafas, tidak akan ada lagi semangkuk kehangatan yang dibayar dengan nyawa orang lain. Raka mengira semuanya telah selesai. Ia keliru. Ada jenis kejahatan yang tidak mengejar, tidak mengancam, tidak memaksa. Ia hanya menunggu, seperti bangku kosong di stasiun tua, yakin suatu saat akan kembali terisi. Hari-hari berjalan normal, namun normal itu sendiri terasa mencurigakan, seperti danau yang terlalu tenang untuk ukuran musim hujan. Lubang di dada Raka masih ada,
bukan rasa sakit, melainkan senyap yang terlalu rapi. Ia menjalani hidup dengan kesadaran baru, seperti orang yang pernah tersesat lalu hafal arah pulang, meski tidak pernah benar-benar kembali. Suatu malam, ketika kota tertidur lebih cepat dari biasanya, Raka mendengar bunyi yang sangat ia kenal. Bukan suara roda, bukan pula derit kayu, melainkan bunyi air mendidih pelan, konsisten, sabar. Bunyi yang tidak seharusnya ada di jalan kosong. Ia mengikuti suara itu hingga ke ujung pasar lama. Tidak ada gerobak, tidak ada penjual, hanya sebuah mangkuk putih bersih terletak di atas bangku semen. Dari dalamnya, uap tipis naik, membentuk pola berputar seperti nafas makhluk hidup. Di balik mangkuk, terukir satu kalimat pendek, yang menolak tetap mencium aroma. Raka tidak menyentuhnya. Ia sudah belajar bahwa godaan tidak selalu berbentuk permintaan. Kadang hanya hadir sebagai kenangan yang dibangkitkan, seperti lagu lama yang diputar pelan di radio tetangga, cukup untuk membuat kaki berhenti melangkah. Langkah kaki terdengar dari belakang. Seorang anak kecil berdiri tak jauh, menatap mangkuk itu dengan mata berbinar. Wajahnya polos, lapar, bukan oleh makanan, melainkan perhatian. Raka bergerak cepat, menutup pandangan anak itu dengan tubuhnya sendiri. "Pulang," katanya lembut. "Ibumu menunggu." Anak itu menuruti, berlari menjauh, membawa serta kemungkinan buruk yang hampir terulang. Ketika Raka menoleh kembali, mangkuk itu telah retak. Uapnya lenyap, bangku kembali kosong. Malam berikutnya, kejadian serupa terjadi di tempat lain. Kadang berupa aroma, kadang bayangan tungku, kadang hanya rasa ingin yang muncul tanpa sebab. Raka menyadari satu hal pahit. Pesugihan itu tidak mati. Ia tercerai, menyusup ke celah kecil, menunggu orang yang lengah. Ia bukan lagi penonton. Ia penjaga tanpa seragam. Perannya sederhana, namun berat, seperti bendungan kecil yang menahan air deras. Tidak menghentikan sungai, hanya mengarahkannya agar tidak meluap. Ia memperingatkan, mengalihkan, menutup celah sebelum terbuka lebar. Namun semakin lama, tubuhnya melemah. Ruang kosong di dadanya perlahan meluas. Setiap penolakan, setiap pengalihan, seperti mengisi mangkuk retak dengan niat baik, menetes, tidak pernah penuh. Di pagi hari, Raka berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih tua dari usia. Matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Di belakang pantulannya, sesaat ia melihat api biru kecil menyala, tenang, patuh. Suara itu kembali, kali ini lembut, hampir bersahabat. "Kau bisa beristirahat, serahkan pada penerus." Raka tersenyum tipis, senyum orang yang akhirnya memahami jebakan terakhir. Pesugihan tidak hanya ingin korban, ia menginginkan sistem, rantai, warisan. "Tidak," jawab Raka pelan. "Aku akan menjadi ujungnya." Ia tahu caranya, bukan dengan memusnahkan, melainkan mengurung, menjadi wadah terakhir. Seperti tanah yang menyerap racun agar tanaman di atasnya tetap tumbuh. Pagi itu, warga menemukan Raka terbaring di bangku pasar lama. Tidak mati, tidak pingsan, hanya tertidur sangat dalam. Nafasnya pelan, stabil. Di sekitarnya, udara terasa bersih, ringan, seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Sejak hari itu, aroma kuah tidak pernah muncul lagi. Godaan meredah, bukan hilang, tetapi terdiam, seperti binatang buas yang tertidur kenyang. Raka tetap bernafas, namun dunia di dalam dirinya menjadi sunyi total. Lubang itu kini sepenuhnya terbuka, menelan apapun yang tersisa dari pesugihan lama. Ia menjadi penutup yang tidak disebut dalam cerita, penjaga yang tidak dikenang, harga yang tidak dicatat. Dan begitulah kejahatan besar sering berakhir, bukan dengan teriakan, bukan dengan darah, melainkan dengan seseorang yang memilih menanggung hapar agar yang lain bisa makan tanpa hutang. Di kota kecil itu, orang-orang tetap menyukai rasa hangat,
tetap mencari kelezatan. Namun tanpa mereka sadari, ada satu bangku kosong yang tidak pernah lagi menawarkan apapun. Dan di sanalah keseimbangan bertahan. Waktu tidak berhenti ketika Raka terbaring di bangku pasar. Ia hanya melambat, seperti jam tua yang kehabisan baterai namun belum sepenuhnya mati. Siang datang, lalu pergi. Malam menyusul, silih berganti tanpa gaduh. Tubuh Raka bernafas, dadanya naik turun teratur, namun jiwanya berada di tempat lain. Sebuah ruang sunyi yang tidak mengenal arah. Dalam ruang itu, tidak ada dinding, tidak ada lantai, hanya rasa hampa, luas seperti laut tanpa garis pantai. Raka berdiri sendiri, merasakan sesuatu bergerak di sekelilingnya, bukan sebagai ancaman, melainkan arus. Arus itu dingin, tenang, seperti air yang sudah lama kehilangan gelombang. Akhirnya kau di sini. Suara itu terdengar bukan dari satu titik, melainkan dari seluruh kehampaan. Raka tidak menoleh. Ia tahu, menatap hanya memberi bentuk pada sesuatu yang seharusnya dibiarkan samar. Aku tidak datang. Jawabnya tenang. Aku menutup pintu. Terdengar tawa rendah, panjang, seperti kayu tua digesek angin. Celah selalu punya celah. Celah bernama manusia. Arus di sekelilingnya berputar, memperlihatkan bayangan-bayangan lama. Gerobak kusam, tungku biru, mangkuk putih. Wajah-wajah yang pernah menunduk lapar bukan oleh perut, melainkan oleh hidup yang kejam. Semua bergerak perlahan, seperti ikan dalam akuarium raksasa. Kau mengurungku. Suara itu melanjutkan. Namun kurungan juga butuh penjaga. Raka mengangguk. Ia sudah memahami aturan permainan. Tidak ada kemenangan mutlak. Yang ada hanya pengalihan beban. Aku tidak menjaga, katanya. Aku menjadi. Di dunia nyata, perubahan terasa samar. Warga pasar menyadari bangku tempat Raka terbaring tidak pernah kotor. Debu enggan menempel. Hujan menghindar, seolah area kecil itu dilindungi payung tak terlihat. Orang-orang melewatinya tanpa sadar, seperti melewati kuburan tua yang tak lagi diberi nisan. Beberapa anak kecil terkadang berhenti di sana, merasa nyaman tanpa tahu sebabnya. Mereka duduk sebentar, lalu pergi dengan perasaan lebih ringan, seperti baru saja menurunkan tas berat dari punggung. Tidak ada aroma kuah, tidak ada godaan rasa, hanya ketenangan aneh, mirip jeda nafas di tengah kesibukan. Di dalam ruang hampa, arus mulai melemah. Bayangan panci retak. Api biru mengecil menjadi titik cahaya redup. Pesugihan itu tidak lenyap. Ia menua. Seperti binatang buas yang dipaksa berpuasa, kehilangan taring bukan karena kalah, melainkan karena waktu. Namun sebelum sepenuhnya diam, suara itu berbisik terakhir kali. Bukan ancaman, melainkan peringatan. Suatu hari, akan ada yang cukup lapar untuk mencarimu. Raka menerima kemungkinan itu tanpa gentar. Ia tahu, dunia tidak pernah kehabisan manusia lapar. Tetapi selama ia menjadi ruang kosong, lapar itu tidak akan menemukan wadah lain. Musim berganti. Rambut Raka memutih. Tubuhnya tetap terbaring, tidak menua seperti seharusnya. Ia menjadi bagian dari pasar, seperti tiang tua atau batu pijakan. Keberadaannya diterima tanpa dipertanyakan. Pada suatu sore, seorang pemuda berhenti di depan bangku itu. Wajahnya lelah, matanya menyimpan ambisi mentah. Ia merasakan sesuatu menarik dadanya, seperti aroma masakan yang hampir matang. Namun alih-alih rasa, yang ia dapatkan justru keheningan. Hampa itu menyambut, menyerap keinginan, meninggalkan keletihan tanpa janji. Pemuda itu pergi dengan kening berkerut, bingung, namun selamat. Di dalam kehampaan,
Raka tersenyum tipis, seperti tanah yang terus menyerap air agar banjir tidak datang. Seperti malam yang menelan cahaya berlebih agar pagi tetap bermakna. Pesugihan belajar satu hal penting. Kelaparan paling menakutkan bukan yang dibiarkan tumbuh, melainkan yang dikurung dalam ruang tanpa pantulan. Dan selama bangku itu ada, selama seseorang memilih menjadi wadah terakhir, rasa hangat tidak lagi menuntut nyawa sebagai harga. Cerita tidak berakhir. Ia hanya berhenti berisik. Keheningan yang mengelilingi bangku pasar bukan lagi sekedar diam. Ia berubah menjadi lapisan tipis yang memisahkan dunia, seperti embun pagi yang terlihat lembut, namun mampu menyembunyikan jurang. Raka berada di tengah lapisan itu, tidak sepenuhnya hadir, tidak pula lenyap. Kesadarannya berdenyut pelan, mengikuti irama yang bukan berasal dari jantung. Suatu ketika, suara baru muncul. Bukan gema lama yang berat dan lapar, melainkan bisikan kecil, ragu, seperti langkah pertama bayi di lantai dingin. Suara itu tidak meminta, tidak menawar, ia hanya bertanya, "Apakah aku salah mencari rasa hangat?" Raka memahami bahwa bahaya tidak selalu datang sebagai monster. Kadang ia berwujud pertanyaan polos yang tidak mendapat jawaban. Ia membiarkan bisikan itu menyentuh ruang kosong dalam dirinya, lalu meredamnya, seperti pasir yang menyerap air hujan agar tanah tidak longsor. Di luar, kota berubah. Pasar direnovasi. Bangku lama dipindahkan, namun selalu kembali ke tempat semula tanpa ada yang tahu siapa yang memindahkannya. Para pekerja mengeluh, menyebutnya kebetulan, lalu menyerah. Seperti ingatan buruk, bangku itu menolak dihapus. Malam demi malam, orang-orang datang dengan beban berbeda. Ada yang membawa ambisi, ada yang menenteng putus asa. Mereka melewati bangku itu, dan setiap kali sesuatu berkurang. Bukan harta, bukan umur, melainkan dorongan untuk menukar prinsip dengan jalan pintas. Di dalam kehampaan, Raka melihat sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Bukan bayangan panci, bukan api biru. Sebuah pintu kecil berdiri di kejauhan. Tidak terkunci, tidak pula terbuka. Pintu itu sederhana, polos, tanpa hiasan, seperti pilihan yang jarang diambil karena tampak terlalu biasa. Jika pintu itu dibuka, suara kecil tadi kembali. "Aku bisa pergi." Raka mendekat. Ia tidak menyentuh gagang. Ia tahu membuka berarti memindahkan beban, menutup berarti menyimpannya selamanya. Dua-duanya menuntut harga. Ia memilih cara ketiga. Raka berdiri di depan pintu, menjadi penyangga. Tidak membuka, tidak menutup, hanya memastikan tidak ada tangan lain yang memegangnya. Keputusan itu terasa seperti berdiri di tengah hujan tanpa payung, basah, dingin, namun mencegah orang lain kehujanan lebih parah. Seiring waktu, suara kecil itu melemah, bukan karena kalah, melainkan karena tidak lagi menemukan pantulan. Lapar membutuhkan gema, tanpa itu ia menyusut. Di dunia nyata, seorang anak kecil bertanya kepada ibunya tentang bangku aneh di pasar. Sang ibu tersenyum, menjawab seakannya. Namun malam itu, anak tersebut tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk yang biasanya datang. Seperti ada tangan tak terlihat yang merapikan selimut batinnya. Raka merasakan kelelahan yang berbeda. Bukan lelah fisik, melainkan jenuh eksistensi. Seperti lilin yang menyala terlalu lama, nyalanya stabil, tetapi tubuhnya berkurang. Ia menyadari, pengorbanan tidak selalu berdarah. Kadang ia sunyi, perlahan, hampir sopan. Dalam kehampaan, ia teringat namanya sendiri. Nama itu terasa asing, seperti pakaian lama yang sudah tidak muat. Identitasnya terkikis, digantikan fungsi. Ia bukan lagi Raka sepenuhnya, ia adalah batas. Dan batas jarang diingat. Orang mengingat rumah, bukan ambang pintu. Mengingat kenyang, bukan piring kosong. Namun tanpa ambang, rumah tak berarti. Tanpa piring, rasa hangat tidak punya tempat. Suatu subuh ketika kabut turun rendah, bangku pasar tampak retak halus. Retakan itu bukan kerusakan, melainkan tanda.
seperti garis di tanah yang menandai akhir wilayah. Sejak hari itu, godaan hampir tak pernah muncul. Dunia belajar, perlahan, bahwa jalan pintas tidak selalu tersedia. Di dalam ruang sunyi, Raka berdiri lebih tegak. Pintu kecil memudar, suara terakhir menghilang, meninggalkan ketenangan yang bukan kemenangan, bukan pula kekalahan. Hanya keseimbangan rapuh. Dan selama keseimbangan itu dijaga, nama Raka tidak perlu diucap. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih sederhana, lebih berat, namun perlu, penahan yang tidak terlihat, agar kehangatan tidak lagi menuntut tumbal. Tidak ada lonceng yang berbunyi ketika akhir tiba. Tidak ada tanda besar, tidak pula gemuruh. Semuanya berjalan seperti air surut, perlahan, nyaris tak diperhatikan, namun meninggalkan pantai yang berbeda. Bangku pasar masih ada, tetapi kini tampak biasa. Kayunya kusam, sudutnya aus, tidak lagi menimbulkan rasa aneh. Orang-orang duduk, berdiri, lalu pergi tanpa membawa pulang apapun selain lelah yang wajar. Tidak ada keinginan berlebihan, tidak ada bisikan halus. Seperti luka lama yang akhirnya menutup, menyisakan bekas samar. Di dalam ruang sunyi, Raka merasakan perubahan terakhir. Kehampaan yang selama ini menahannya mulai mengendur. Bukan terbuka, bukan pecah, melainkan melunak, seperti tanah keras setelah hujan panjang. Ia menyadari, fungsi yang ia emban telah selesai. Bukan karena dunia menjadi suci, melainkan karena godaan kehilangan pintu masuk. Bayangan pintu kecil yang dulu berdiri kini benar-benar lenyap. Tidak digantikan apapun, hanya hamparan tenang seperti danau pagi tanpa riak. Suara yang pernah lapar tidak kembali. Ia tidak mati. Ia lupa cara berbicara. Raka menarik nafas yang terasa berbeda. Ringan, jujur, tidak ditarik oleh apapun. Ia merasakan ingatan kembali perlahan, bukan sekaligus, melainkan setetes demi setetes, seperti embun yang jatuh dari daun. Wajah ayahnya muncul, utuh. Suara pasar terdengar jelas. Namanya sendiri tidak lagi asing. Di dunia nyata, seseorang menemukan bangku itu kosong. Tidak ada tubuh terbaring, tidak ada tanda kepergian. Seolah bangku itu memang selalu kosong sejak awal. Orang tersebut duduk sebentar, merasa tenang, lalu berdiri tanpa alasan khusus. Pada hari yang sama, kota kecil itu mencium bau pagi yang bersih. Tidak ada aroma masakan yang mengikat kenangan. Tidak ada rasa hangat yang terlalu sempurna. Hidup kembali sederhana, seperti nasi putih tanpa lauk berlebihan. Cukup untuk bertahan, tidak membuat ketagihan. Raka berjalan di antara keramaian, kini terlihat sepenuhnya manusia. Rambutnya memutih, wajahnya berkerut, namun langkahnya mantap. Ia tidak membawa tanda jasa, tidak pula menyimpan kebanggaan. Pengorbanan sejati memang jarang meninggalkan plakat. Ia melewati lokasi bekas gerobak dulu pernah mangkal. Aspal telah diganti, lampu baru terpasang, tidak ada jejak. Seperti dosa yang tidak diwariskan karena ada seseorang yang memilih menghentikannya. Raka berhenti sejenak, menatap lalu lintas. Ia memahami satu kebenaran terakhir. Pesugihan bukan soal makhluk, ritual, atau perjanjian. Ia lahir dari ketergesahan manusia menghindari lapar batin. Selama orang mau berjalan sedikit lebih jauh, menunggu sedikit lebih lama, jalan gelap kehilangan daya. Ia tersenyum tipis, bukan karena bahagia berlebihan, melainkan karena cukup. Seperti orang yang selesai membayar hutang lama dan akhirnya tidur tanpa mimpi. Di sudut kota lain, seseorang membuka usaha kecil dengan jujur. Rasanya biasa, untungnya tidak besar, namun tidak ada harga tersembunyi. Dan itulah kemenangan yang jarang dirayakan. Raka melangkah pergi saat senja turun. Bayangannya memanjang lalu menyatu dengan cahaya lampu. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang mengenali. Dan itu baik. Karena cerita ini tidak membutuhkan pahlawan yang diingat.
Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia menjadi batas, lalu kembali menjadi manusia. Pesugihan itu tidak dikalahkan dengan api, doa, atau darah. Ia berakhir ketika tidak lagi dipilih. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi semangkuk kehangatan yang dibayar dengan nyawa. Hanya hidup apa adanya. Tidak sempurna, namun jujur. Tamat. Warung itu memang sudah hilang. Gerobaknya lenyap. Pesugihan itu seolah berhenti. Tapi satu pertanyaan belum terjawab. Jika kejahatan tidak dimusnahkan, hanya ditahan, lalu apa yang terjadi ketika penjaganya lelah? Apakah benar semuanya telah berakhir? Atau hanya menunggu seseorang yang cukup lapar untuk mengulanginya kembali? Tulis di komentar menurut kalian. Apakah Raka benar-benar bebas atau justru menjadi bagian terakhir dari kutukan itu? Subscribe dan aktifkan loncengnya, karena cerita berikutnya mungkin sudah ada di sekitar kita, menunggu malam yang tepat untuk muncul.